Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini nama saya Fatkar Ramadan dari kelompok satu. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data 2, yaitu tentang konsep trigger dalam database. Untuk poin pertama, studi kasus marketplace. Mahasiswa diminta untuk membuat trigger pada database marketplace untuk mengotomatisasi proses pada database. Gunakan tabel yang sudah ada pada database seperti tabel menyesuaikan database Anda. Untuk produk, terus ada produk, user, transaksi, data transaksi, dan juga stock log jika diperlukan. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu yang tujuannya memastikan data yang masuk ke database valid. Untuk studi kasusnya, pada tabel produk terdapat field text, terus ada ID produk, nama produk, harga, dan juga stok. Untuk triggernya itu menggunakan before insert untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0 dan stok tidak boleh kurang dari 0. Jika tidak valid, maka tampilkan error. Oke, sekarang kita ke database-nya. Yang pertama di sini, ini database saya yang 202. Terus selanjutnya itu kita ke tabel produk data. Tabel produk data. Terus di sini kita ke menu trigger. Nah, untuk membuat triggernya sendiri itu di sini create trigger. Terus di sini untuk penamaan triggernya itu saya namakan dengan tambah produk BI. Terus untuk code-nya sendiri di sini ada begin, begin sama end. Di sini bikin sendiri itu adalah bungkus perintah karena kita mengecek dua hal. Yang pertama harga dan juga stok. Kita wajib pakai pembungkus ini supaya database-nya agak bingung. Terus untuk end sendiri itu penutup buat satu pengecekan. Setiap ada if harus ada end if. Jadi di sini kita mulai untuk code-nya. Pertama di sini ada if new new sendiri di sini itu berfungsi untuk kata kunci buat mengambil data yang baru saja saya ketikkan, saya ketik di form tapi belum disimpan. Jadi itu kayak mengambil data baru di sini. Terus if new di sini untuk tabelnya itu namanya harga kurang dari 0. Dan jika terus di sini kita kasih perintah signal SQL state. Fungsi SQL state sendiri itu di sini untuk apa namanya, SQL state set message itu buat nentuin tulisan error apa yang bakal muncul di layar, biar usernya itu nggak bingung kenapa datanya ditolak. Jadi di sini tuh lanjutannya ada SQL state 45.000 set message text sama dengan error harga tidak boleh minus. Di sini kasih tanda petik lagi. Terus di bawahnya itu ada if and if. Di sini saya rapikan dulu codenya. Terus di bawahnya itu harus saya rapikan dulu. Nah, di sini selanjutnya ada di sini jangan lupa untuk titik komanya. Terus kita buat if new lagi. Di sini kita mengambil datanya dari stok barang.
kurang dari 0, then terus di bawahnya kita kasih signal lagi, signal SQL state. Kita ini copy aja dengan if-nya. Di sini untuk message-nya itu stop tidak boleh kosong. Di sini sudah. Oh ya, untuk type-nya itu before dan juga event-nya itu insert. Tuh, di sini ada error. Oh ya, untuk errornya sendiri itu di sini kita kurang titik koma. Nah, di sini udah berhasil. Untuk cara pengecekannya, di situ kita coba open CL-nya. Terus habis itu kita ketikkan perintah insert into produk data. Terus di sini variabelnya yaitu nama produk, harga, sama stok barang. Terus ada value-nya. Value-nya sendiri itu ada produk cacat. Ini untuk versi harga yang error ya. Jadi itu di sini kita kasih harganya itu minus 5.000. Terus di sini stoknya 10 titik koma. Nah, di sini kita jalankan. Nah, di sini ada keterangan yaitu error, harga tidak boleh minus. Terus kita coba di sini ke produknya, ke stoknya. Nah, di sini stok tidak boleh minus, begitu. Terus untuk yang berhasil itu kita di sini 5.000, terus di sini stoknya 10. Jadi tidak ada minus. Nah, kalau berhasil itu gini. Terus untuk cara ceknya itu kita ke sini. Itu kita scan dari ID produk. Nah, ini untuk hasilnya itu di sini ID tokonya 0, soalnya tadi tidak dimasukin ID kategori. Terus nama produknya itu produk cacat, deskripsi produknya itu kosong, harganya 5.000, dan stok barangnya itu 10. Terus kita lanjut ke soal kedua, tugas kedua. Tujuan trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Kasusnya ketika terjadi transaksi, stok produk harus berkurang otomatis. Di tabelnya itu detail transaksi. Misalnya berisi ID detail, ID transaksi, ID produk, dan jumlah. Logika saat data dimasukkan ke detail transaksi, stok produk sama dengan stok produk kurangi jumlah. Jadi tabel dan kasus disesuaikan dengan database Anda. Jadi itu di sini kita mulai untuk yang tugas kedua. Sini untuk tugas kedua itu kita menggunakan dari TRX detail. Di sini kita isi saja transaksi detail, terus kita ke sini ke trigger, create trigger. Untuk nama triggernya itu saya akan namakan stok otomatis after insert. Di sini kita ubah ke after. Terus untuk code-nya sendiri itu begin sama end. Di sini juga ada, kita menggunakan set. Oh ya, sebelum set itu ada update produk data. Ini sudah update produk data. Fungsi update produk data sendiri itu perintah untuk mengubah data pada tabel produk kita yang ingin mengubah nilai yang ada di tabel tersebut. Terus sebelumnya itu ada set stok barang, terus sama dengan stok barang dikurangi new data baru dari jumlah beli. Di sini untuk set stok barang sendiri itu berfungsi stok barang yang pertama adalah kolom di database, sedangkan untuk stok barang kurangi new jumlah beli, artinya itu nilai stok yang lama dikurangi dengan jumlah yang baru saja dibeli. Untuk jumlah beli sendiri itu mengambil nilai dari kolom jumlah beli dari data yang baru saja dimasukkan ke tabel transaksi detail. Terus di sini ada where ID produk. Dari ID produk itu sama dengan new ID produk. Gini. Setelah itu kita tuh. Nah, di sini tuh kita kurang titik komanya di sini.
Coba kita go lagi. Setelah itu kita ke SQL-nya transaksi detail. Terus untuk cara pengecekannya sendiri itu, sini kita menggunakan select ID produk, uh, nama produk, koma, stok barang from product data where ID produk 1. Nah, di sini itu ID barangnya itu kita mengambil dari ID barang 1, terus nama produk hidup, dan stok barangnya itu 100. Nah, di sini cara menggunakannya, kita lakukan insert. Jadi kita di trace detail SQL, dan di sini kita lakukan insert into TRX detail, mengambil dari ID pesanan, terus ID produk, jumlah beli sama harga saat beli. Terus di sini tuh untuk value-nya sendiri, values, kita ambil dari ID 1, ID pesanan 1, ID produk 1, jumlah belinya 5. Di sini kita kan tadi itu 100 ya, jadi di sini kita 50 aja. Terus untuk harga saat beli itu 15.000. Di sini jangan lupa titik koma. Nah, di sini kan sudah berhasil ya. Di sini kita lakukan pengecekan. Untuk pengecekannya sendiri itu kita bisa melakukan menggunakan perintah select ID produk, stok barang from product data where ID produk ID produk 1. Nah, di sini kita bisa ngeceknya. Nah, di sini untuk stok barang yang sudah kita dapatkan itu yaitu 50. Tadi kan kita juga mesennya 50, jadi di sini stok barangnya kurang jadi sisa 50. Selanjutnya soal ketiga. Untuk soal ketiga ini trigger melengkapi data otomatis. Tujuannya, trigger bisa mengisi data otomatis tanpa input user. Nah, untuk studi kasusnya sendiri itu pada tabel transaksi, terdapat field ID transaksi, ID user, tanggal, total harga. Mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi tanggal sekarang. Bebas bisa kasus lain. Di sini untuk contohnya sendiri itu kita ke tabel transaksi pesanan. Nah, di sini tabel transaksi pesanan itu kan ada tanggal pesanan juga. Di sini kita menggunakan ini saja. Terus create new trigger. Untuk nama trigger sendiri itu tanggal otomatis before insert. Jadi untuk before insertnya sendiri itu yang pertama ada begin, terus sama end seperti biasa. Di sini itu hanya ada satu perintah, yaitu set new tanggal pesanan dengan now. Now ini artinya sekarang, tanggal sekarang dan jam juga sekarang. Jadi itu setnya sesuai tanggal perintah tadi yang di Google Classroom. Terus untuk pengecekannya sendiri itu kita buka open link in tab, terus kita lakukan perintah insert untuk mengeceknya. Perintahnya itu yaitu insert into TRX pesanan ID pesanan, terus ID pembeli, terus ID alamat, ID alamat sama status pesanan. Setelah itu lakukan value-nya. Masukkan values di sini 5012. Kenapa di sini 5012? Soalnya untuk sebentar, kita copy dulu supaya tidak hilang. Karena di sini itu ID terakhirnya 5011. Jadi di sini kita menggunakan ID 5012.
terus ID belinya itu satu, di alamatnya itu satu, dan juga pesanannya status pesanannya itu menunggu. Di sini kenapa ada merah? Eh, ini. Terus kita lakukan go. Di sini udah ada untuk ID pesanannya. Coba kita cek apakah sudah benar-benar masuk. Nah, di sini udah masuk ya untuk ID pembeli, di alamat, status pesanan, dan juga tanggal pesanannya. Tanggal pesanannya itu 2026, tanggal bulan 3 yaitu Maret, tanggal 11 sesuai dengan ini. Terus untuk jamnya itu di sini tidak sesuai. Selanjutnya untuk selanjutnya itu untuk pengecekannya bisa juga menggunakan select ID pesanan, tanggal pesanan, status pesanan, from, X pesanan, where, ID pesanan dengan 5012. Bisa juga menggunakan seperti ini. Nah, di sini statusnya bisa juga menggunakan seperti manual yang tadi. Nah, untuk tugasnya di sini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.